Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang barisan dan deret. Untuk materi baris dan deret ini ada 5 materi, mulai dari baris dan deret aritmatika, kemudian baris dan deret geometri, yang terakhir deret geometri tak hingga. Itu ada 5 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Seandainya tidak selesai, akan kita bahas kembali di pertemuan berikutnya. Sekaligus kita akan memulai latihan soal. Baru setelah itu kita akan masuk ke ulangan. Oke, sambil lalu nunggu teman yang lain, kita mulai saja untuk materinya. Apakah tampilan slide-nya sudah terlihat? Ya, Pak. Sudah, oke. Ya. Kalau sudah terlihat, kita mulai saja. Ya, ini tentang barisan aritmatika. Contohnya ini rumus umumnya. Ya, ini untuk beda. Jadi untuk barisan aritmatika dia dikatakan benar jika bedanya sama untuk semua sudut yang semua suku yang berdekatan. Nah, ini ada suku pertama, biasanya disimbolkan dengan U1. Ini disimbolkan U2. Ya, ini adalah U3. Ya, ini U4. Dan nanti seterusnya sampai yang terakhir adalah UN. Jadi UN ini adalah suku terakhir. Sedangkan A itu adalah suku pertama. Jadi U1 sama dengan A sama dengan suku pertama. Oke, untuk beda maka dia harus mengikuti rumus UN dikurangi UN-1. Jadi kalau misalkan ada U3, dia hanya boleh dikurangi dengan U2. Kalau ada U10, berarti dikurangi U9. Oke, itu untuk teori barisan aritmatika. Oke, ini adalah materi transisipan. Disimbolkan dengan B aksen. Cara mencari B aksen adalah kita mencari beda terlebih dahulu, kemudian mencari K. K ini adalah bilangan yang akan disisipkan. Jadi dia akan ada di contoh soalnya nanti. Berapa angka yang mau disisipkan, maka itu adalah nilainya K. Sedangkan beda itu adalah suku awal yang ditampilkan. Misalkan menyisipkan 3 bilangan antara 5 dan 7. Berarti 5 itu U1, 7 adalah U2. Maka bedanya didapat dari 7 dikurangi 5 itu nanti. Oke, itu jadi B nanti dibagi dengan K plus 1.
contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini akan ada sebuah barisan aritmatika. Ya, nanti model soalnya kalian diminta membuat barisan aritmatika yang baru. Nah, untuk barisan aritmatika yang baru, maka kita harus tahu dulu bedanya berapa. Nah, untuk beda kita cari beda ini dari barisan aritmatika yang lama. Nanti kalau sudah di sini ada keterangan disisipkan dua bilangan. Sehingga nilai K-nya adalah 2 karena yang akan disisipkan adalah dua bilangan. Nah, kalau sudah kita cari B aksennya dari nilai B yang tadi sudah dihitung, dari K yang ditambah 1. Nah, di sini kita dapat nilainya adalah berupa 2 untuk B aksennya. Nah, untuk mencari B aksen, maka caranya begini. 1 kita tambah dengan 2. Kita dapat 3. Kemudian 3 ditambah dengan 2 dapat 5. Kemudian 5 ditambah dengan 2 dapatnya 7 dan seterusnya sampai suku yang terakhir. Jadi ini semuanya ditambahkan. Seperti ini. Itu untuk sisipan. Nah, untuk berupa barisan contohnya seperti ini. Jadi di sini akan ditanya suku ke-20. Nah, di suku ke-20 itu kita tahu barisan aritmatikanya adalah min 3, 2, dan 7. Berarti ini adalah A. Beda kita dapat dari mengurangi ini. 7 kurangi 2. Sehingga kita punya nilai A adalah min 3, sedangkan B adalah 7. Min 2 tadi jadinya 5. Ini. Nah, sehingga kita masukkan dalam rumus U20. Ini A. Ini 19 dikalikan B. Nah, ini A, ini B. 19 didapat dari rumus N min 1. Karena N-nya 20 dikurangi 1 berarti 19. Nah, setelah dihitung kita dapat nilai U20 adalah 92. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal di mana yang dicari adalah banyak suku. Nah, cirinya adalah kita mengetahui suku pertama dan suku terakhirnya. Jadi yang dicari itu adalah dari suku pertama sampai suku terakhir ini ada berapa angka yang secara berjejer membentuk barisan aritmatika. Nah, cara menghitungnya cukup menggunakan rumus UN saja. Jadi UN-nya diketahui adalah 5. Nilai A dimasukkan beserta B. Nah, di sini kita kalikan 3. Ini juga kali 3. Sehingga ini tidak ada bentuk pecahan, sisa 4 tambah N-1. 5 kali 3 15, maka N-nya 12. Ya, sehingga kita tahu dari 4/3 sampai 5 itu ada 12 angka atau 12 suku. Oke, berikutnya kita akan mencari nilai X dan barisan. Nah, model soal semacam ini caranya adalah kita melihat dulu U1-nya mana, U2 dan U3. Ini kalau bisa dibuat berurutan sesuai apa yang ditulis di buku, jangan diutak-atik urutannya. Kecuali ada keterangan U1 sekian, U2 sekian, U3 sekian, itu gak ada masalah kalau mau dibuat. Kalau misalkan di soal cerita ditulis U3 nilainya berapa, U2 tidak berurut, nanti tinggal diurut berdasarkan urutan U1 sampai U3. Kalau sudah kita pakai rumus beda, yaitu U2 min U1 itu sama dengan U3 min U2, sehingga kita dapat nilai X nanti. Nah, kalau sudah dapat nilai X tinggal disubstitusikan saja ke sini juga, ke
kemudian ke sini. Nah, kalau sudah disubstitusikan, maka nanti kita dapat berupa barisan x min 1 berarti jadi 4. Ini 2x berarti jadi 8. Karena x nya 4 berarti 4x min 3 jadinya 16 min 3. Oke, soal berikutnya. Nah, ini cukup sering muncul di ujian-ujian. Jadi yang dikatakan adalah suku kelima, kemudian suku ke-15 seperti ini. Nah, di sini kalian membuat dua persamaan. Di sini ada U5 dengan A tambah 4B. Ini dari rumus UN. Nah, ini didapat dari rumusnya UN dengan mengganti N nya jadi 5, sehingga dapatnya adalah N-1 4B. A ditambah 4B. Begitu juga dengan U15. Nah, ini jadinya A plus 14B. Tinggal eliminasi dapat B, disubstitusi nanti dapat A. Nah, sekarang U20 nilainya berapa? Ada yang bisa jawab mungkin? Silahkan. U20 nilainya berapa? Ya, silakan, ayo bisa menjawab. Nilainya dari U20 yang ada di soal. Ada yang bisa jawab? Silakan. Halo, masih hidup semua? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab kah? Atau tidak tahu semua satu kelas? Oke, kalau gitu kita ya. Bisa berapa? 35. 35. Oke, jawabannya sudah benar. Nilainya adalah 35. Oke, didapat dari A tambah 19B. Oke, terima kasih. Kita lanjut materi berikutnya. Kita masuk ke deret aritmatika. Oke, ini adalah rumus yang perlu dihafal. Silakan dihafal. Ini dipakai jika yang diketahui hanya A dan B. Rumus kedua dipakai jika yang diketahui adalah A dan suku terakhir. Contoh soalnya biasanya akan dihubungkan dengan materi ini. Misalkan ada nota sigma dari P sama dengan 0 sampai 2P, kemudian ditanya nilai dari U100 misalkan. Berarti kalau ditanya U100 kalian harus mencari dulu nilai A dan B. Untuk mencari nilai A dan B, ini kamu substitusikan berdasarkan rumus dari notasi sigma dulu. Berarti sini jadinya adalah 2 dikali 0 nanti ditambah 1. Berarti nanti jadinya sekitar 1 ditambah 2 tambah 1 3, nanti ditambah lagi. Berarti kalau 24 jadinya 5 dan seterusnya. Nah, di sini kita tahu untuk bedanya adalah 2 misalkan. Sedangkan A-nya adalah 1.
Berarti ini nanti ditambahkan, tapi ini dikalikan 99. Oke, kurang lebih begitu caranya. Nah, untuk deret sendiri seperti ini, biasanya pertanyaan cuma jumlah suku 100 suku pertama. Nah, ini kan tadi yang ditanya 100. Nanti kalau berdasarkan rumus ini nanti jadinya berapa nilai S 100. Jadi untuk jumlah suku pertama punya deret itu menggunakan simbol S. Nah, seperti soal ini ada jumlah 100 suku pertama, berarti dia S 100. Nah, dihitungnya sama, cari A dulu, kemudian dicari B-nya. Nah, di sini ada B-nya adalah 2. Sehingga untuk S100 adalah 10.000 seperti ini. Oke, berikutnya adalah mencari jumlah dari deret. Nah, ini bisa dilakukan jika kita tahu misalkan dari suku pertama sampai suku terakhir itu ada berapa digit angka, ada berapa suku. Kalau kita tidak tahu berapa sukunya, kita bisa mencari N dari UN. Ya, kita pakai rumus UN untuk mencari nilai N seperti ini. Tinggal ganti saja UN-nya jadi 93 seperti ini. Maka nanti kita akan mendapatkan jumlah dari sukunya. Nah, kalau sudah tahu jumlah suku, maka kita bisa masukkan ke rumus SN seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal yang berbeda lagi. Di sini ada suku keempat, ada jumlah 10 suku pertama. Tentukan jumlah 12 suku pertamanya juga. Berarti kita tinggal masukkan membuat persamaan juga di sini. Jadi U4 dulu dicari. Ini nanti jadi persamaan 1. Baru nanti dari E10 ini nanti jadi persamaan kedua. Nah, bersama 1, 2 nanti seperti biasa kita lakukan eliminasi. Nanti dapat nilai B. Setelahnya baru kita cari yang A menggunakan substitusi. Baru kita kembalikan ke rumus S12 seperti ini. Oke, dari soal ini mungkin ada yang bisa menjawab yang diketahui apa saja, yang ditanya apa. Sudah dapat? Sudah tahu apa aja yang diminta dan apa yang diketahui? Oke, di sini yang perlu diketahui adalah ini ada menjadi 12 potong. Berarti ini adalah S12. Kemudian jumlah 3 potong tali terpendek, berarti ini adalah S3.
Sedangkan yang paling panjang, karena di sini ada 12 potong, berarti ini yang dicari adalah U12. Seperti ini. Nah, contoh pengerjaannya begini. Jadi tadi yang S3 kita punya persamaan 1, dari S12 kita juga punya persamaan 2, sisanya eliminasi, kemudian substitusi, baru dimasukkan ke rumus U12, sehingga kita punya jawabannya adalah 37 untuk alur pengerjaannya. Oke, untuk barisan geometri ini rumus-rumusnya silahkan dihafal. Syaratnya sama dengan barisan aritmatika, cuman bedanya adalah kalau tadi dikurangi, ini menggunakan rasio berarti dibagi. Ini juga dibagi, yang ini juga dibagi. Sehingga kalau misalkan ada U10, berarti dia harus dibagi dengan U9. Kalau ada U3 berarti harus dibagi dengan U2. Seperti ini. Ya, ini adalah rumus umumnya, silakan dihafal. Nah, jadi kalau misalkan nanti dimasukkan U1 itu sebenarnya rumusnya A, U2 itu AR, U3 adalah AR kuadrat. Oke, ini soal pemahaman. Jadi kalau semua rasionya itu sama sepertiga, berarti dia termasuk ke dalam kategori barisan geometri. Tapi kalau rasionya berbeda, berarti dia bukan barisan geometri. Oke, di sini kita bisa lihat diminta mencari suku ke-7 dan suku ke-n. Artinya kita diminta nilai dari suku ke-7 dan rumus suku ke-n-nya itu apa. Nah, berdasarkan rumus tadi UN itu sama dengan AR pangkat N min 1. Yang dipangkatkan adalah R-nya saja, bukan A-nya. Sehingga pangkat hanya melekat pada R saja di sini. A-nya 9, R-nya sepertiga, maka nilainya 1/81. Untuk rumus UN sama, tinggal dimasukkan ke rumus ini saja. Tapi nilai N-nya dibiarkan bentuk N saja. Sehingga setelah dihitung, kita dapat 3 pangkat 3 min N. Ada pertanyaan? Oke, kalau gak ada kita lanjut. Nah, untuk UN, kalau ada baris pertama dan suku pertama dan suku terakhir ditanya banyak suku, berarti harus tahu N dulu. Berarti kita pakai rumus UN untuk mendapatkan nilai dari N sendiri. Nah, seperti ini langkah-langkah yang sama seperti yang tadi. Oke, berikutnya adalah model perbandingan. Jadi ini ada U1, ada U2, dan U3 seperti tadi lagi. Nah, ini kita buat perbandingannya mulai dari U2 bagi U1, U3 bagi U2, sehingga kita dapat nilai X. Nanti kalau misalkan ada soal masih ditanya barisannya apa, maka cari lagi dengan substitusi. Terus dapat nilai X-nya begini. Nah, kemudian ini ada suku kedua dan suku keempat. Nah, kalau ada model semacam ini, kalau di aritmatika kita pakai eliminasi dan substitusi, sedangkan untuk di geometri kita hanya pakai substitusi saja. Jadi ada rumus yang pangkatnya paling sedikit, itu kita jadikan permisalan seperti ini. Sehingga nanti yang rumus AR pangkat 3 kita bisa olah supaya berbentuk jadi AR. Sehingga di sini kita pecah jadi AR dengan R pangkat 2. Sisanya adalah R kuadrat, berarti ini di akar kuadrat, nanti jadinya adalah R itu 1/8. Baru disubstitusikan ke rumus permisalannya tadi yang AR pangkat setengah, AR sama dengan setengah. Kalau rumusnya sama, dimasukkan saja ke rumus UN-nya. Kemudian untuk sisipan baris geometri sama dengan sisipan aritmatika.
Bedanya kalau tadi di barisan aritmatika dari suku yang pertama itu dijumlahkan dengan R aksen. Tapi kalau di sini caranya adalah dikalikan. Nah, di sini 6 dikali akar pangkat 4 dari 8, berarti 6 akar pangkat 4 dari 8. Ini nanti dikalikan lagi dengan akar pangkat 4 dari 8 juga. Hasilnya 12 akar 2. Dikalikan juga, maka hasilnya ini. Dan ini terakhir. Kalau sudah dikalikan dengan akar 4 dari 8, maka hasilnya adalah 48 untuk 24 akar pangkat 4 dari 2. Oh ya, tadi di sini ada 3 bilangan di antara 6 dan 48, sehingga ini yang akan disisipkan ada 3. Ini keterangannya. Jadi beda-beda, tidak selalu akan disisipkan, tapi bisa seperti ini, 3 bilangan di antara. Itu sama saja maknanya. Nah, untuk deret geometri rumusnya hanya ada satu sebenarnya. Sebenarnya atas dan bawah ini sama, cuman beda peletakan angka 1 dan R-nya. Jadi kalau R-nya itu kurang dari 1, berarti R-nya ada di kanan. Ketika R-nya dia lebih dari 1, maka R-nya ada di kiri. Tapi rumus dasarnya adalah A dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, pengerjaan ini misalnya kalian mengerjakannya tertukar, tidak ada masalah, hasilnya tetap sama. Cuman yang membedakan adalah saat menghitung nanti kalian menemukan bilangan yang negatif. Nah, itu biasanya sering salah kalau sampai ketukar. Nah, ini contohnya. Jadi kalau A sudah dapat, R juga sudah dapat, N-nya juga sudah tahu. Kalau ada rasionya sudah tahu juga seperti ini, bisa memilih rumus mana yang harus dipakai. Tapi misalkan kalian cuma hafal rumus ini saja untuk semua soal, gak ada masalah. Bisa juga dihitung. Nanti biasanya perbedaannya ada di sini. Kalau dihitung pakai rumus yang tepat ini positif, kalau pakai rumus yang terbalik dia jadi negatif, di sini negatif juga. Tapi hasilnya akan sama ini, min 43/32. Selama penghitungannya benar. Untuk jumlah dari geometri ini kita punya suku pertama dan suku terakhir lagi, berarti caranya tetap pakai dengan rumus UN. Nah, di sini UN rumusnya kita tulis, hasilnya berapa, di sini kita rubah. Ini kan 32, kita jadikan bilangan bilangan pokoknya 2 juga seperti yang di sebelah kiri, sehingga bisa ambil pangkatnya saja. Maka kita bisa dapat nilai dari N di sini. Nah, di sini ada soal hitunglah jumlah dari suku ke-6 sampai suku ke-8. Jadi yang ditanya adalah dari U6 saja sampai dengan U8. Berarti di sini ada U1 sampai U5 yang tidak digunakan. Berarti ini kalau dihitung menjadi S5. Sedangkan yang diketahui totalnya adalah U1 sampai U8, yaitu S8. Sehingga agar kita dapatkan jumlah dari U6 sampai U8 saja, maka muncullah S8 dikurang S5. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya ini rumusnya sama konsepnya. Jadi di sini sudah diketahui jumlah 4 suku pertama berarti S4. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Ingat kalau ada bentuk pecahan campuran selalu rubah menjadi pecahan umum atau pecahan biasa. Sehingga nanti penghitungannya lebih mudah. Setelah dihitung yang di dalam kurung, kita dapat ini. Maka A-nya adalah 6.
yang berbeda tapi konsepnya sama tetap. Jadi di sini yang diminta adalah suku keempat sampai suku ke-8. Konsepnya sama tetap. Jadi yang di sini permisalan yang pangkatnya paling kecil nanti dimasukkan ke yang pangkat tertinggi di sini. Nah, ini jadinya. Kita bisa baca seperti ini. Karena R pangkat 6 boleh dibaca jadi pangkat 3 pangkat 3, sehingga AR-nya bisa diganti 54 seperti ini. Sehingga kita punya A rasio dan punya A juga. Nah, seperti tadi karena suku keempat yang diminta adalah U4 sampai dengan U8, berarti nanti jadinya U1 sampai U3 ini tidak dipakai, sehingga ini adalah S3. Nah, yang ketahuan adalah S8, yaitu dari U1 sampai U8. Makanya di sini yang ditulis adalah nanti untuk mendapatkan U4 sampai U8 itu adalah S8 dikurangi S3 seperti ini. Oke, kita masuk ke rumus deret geometri tak hingga. Nah, rumusnya hanya ada satu juga. Nah, ini dia rumusnya. Tapi ini rentannya harus antara min 1 sampai dengan 1. Nah, untuk rumus geometri tak hingga yang ini kita sebut dengan konvergen. Sedangkan yang divergen untuk yang divergen sendiri nanti akan diterapkan di materi yang berikutnya tentang pertumbuhan, peluruhan, kemudian bunga majemuk dan bunga tunggal. Itu menggunakan rumus dari geometri tak hingga tapi yang divergen. Ini contoh soalnya. Jadi diberikan deret geometri. Nah, dari deret geometri ini nanti kamu cek mana A-nya dan mana R-nya juga. Nah, kalau sudah ketahuan kita masukkan ke dalam rumus. Nah, untuk variasi soalnya nanti cuman berkisar antara 3 ini saja. Jadi nanti pertanyaannya yang muncul pasti adalah R itu berapa, kemudian nilai A itu berapa. Nah, selain pertanyaan S tak hingganya. Ini yang paling umum model-modelnya, standarnya. Ada lagi kita disuruh merubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Ini bisa kita gunakan konsep dari deret geometri tak hingga dengan syarat kita tahu di mana saja bilangan itu berulang. Nah, di sini kita bisa lihat karena dia berulang di angka 18, 18 dan 18. Nah, jadi kalau misalkan ada bilangan desimal tetapi tidak berurutan, tidak berulang seperti ini, maka tidak bisa dihitung dengan konsep deret geometri tak hingga. Cara pemecahannya adalah kita ambil yang setelah koma yang bilangan berulang pertama ini, jadi 0,18. Karena sudah diambil otomatis ini jadi 0. Sehingga di sini munculnya adalah 0,0018. Kalau sudah ditulis 0,18 ini juga jadi 0, baru munculnya adalah 0,000018. Nah, ini 3 bilangan ini kalau dijumlahkan nanti hasilnya akan sama. Jadi tidak merubah nilai, hanya berubah bentuknya saja. Nah, dengan bentuk seperti ini kita punya bentuk deret geometri. Sehingga kita bisa mencari nilai A-nya dan mencari nilai rasionya juga ini. Nah, setelah dihitung kita dapat bentuk pecahan biasanya yaitu 2/11. Nah, ini adalah contoh soal yang paling sering muncul. Jadi contoh soalnya itu dimulai ada 2 tipe. Yang pertama adalah
sebuah bola ini dilempar vertikal ke atas, berarti pergerakannya dimulai dari bawah ke atas. Bola ini dilempar dari bawah ke atas, kemudian dia turun lagi, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun lagi. Nah, di sini kita akan menghitung S tak hingga yang naik, juga S tak hingga yang turun. Nanti kedua hasil ini akan dijumlahkan, maka akan menjadi jawaban jarak ini yang ditembus bola. Sehingga kita harus tulis dulu naiknya berapa senti, turunnya berapa senti. Naiknya yang kedua juga berapa. Nah, di sini kita ketahui bahwa naiknya itu 72, turunnya juga 72. Naiknya adalah 54, didapat dari ini 3/4 kalinya, berarti turunnya juga 54. Nah, kalau kita tahu untuk urutan yang di atas itu sama dengan urutan yang di bawah seperti ini, 72 juga tambah 54 untuk yang naik dan yang turun, maka kalian boleh pilih salah satunya. Mau menghitung yang naik saja silakan, yang turun saja silakan. Nah, kalau kalian menghitungnya pakai yang naik saja, berarti nanti hasilnya itu adalah S tak hingga itu kamu kalikan dengan angka 2, karena masih ada yang di bawah juga, jadi sebanyak 2 kali. Bedanya adalah nanti jika misalkan ada bola, dia dilempar dari atas, dari ketinggian tertentu ke bawah, maka di sini gerakannya akan ada yang berbeda. Nah, ini misalkan sampai bolanya berhenti di sini. Nah, di sini nanti munculnya ada 72 gerakan pertama untuk yang turun, sedangkan naiknya adalah 54 karena 3/4 kalinya. Jika kita pakai keterangan yang ini ya, sehingga turunnya ada 54. Naiknya nanti ada sekitar 40-an. Nah, turunnya juga sekitar 40-an juga. Nah, berarti di sini ada perbedaan antara bilangan yang naik. Kalau yang naik dia dimulai dari 54 ditambah 10 40 koma sekian. Nah, sedangkan yang turun itu dimulainya dari 72 tambah 54 tambah. Nah, ini kalian boleh pilih. Kalau misalkan kalian pakai rumus yang turun saja, maka nanti jadinya adalah kalau pakai yang turun, maka S tak hingga itu kamu kalikan 2 tapi dikurangi A yang turun ya, kan ya. Jadi kalau kalian menghitungnya pakai yang turun, ini yang modelnya turun, maka nanti 2 kali S tak hingga itu masih dikurangi dengan A yang turun, dikurangi ini lagi, karena di bagian atas ini gak ada angka 72, sehingga kalau kamu kalikan 2 harus dikurangi dengan 72 yang di tak hingga yang turun ini. Contoh penghitungannya modelnya seperti ini ya. Jadi ini S tak hingga yang pertama kita hitung tadi, karena bentuknya naik turun dan sama naik dan turunnya, maka cukup dikalikan 2. Oke, itu saja materi dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Dipersilakan jika ada pertanyaan, atau sudah cukup? Baik, kalau diam berarti Bapak anggap sudah paham semua.
Oke, yang ada di sini jangan lupa untuk menyelesaikan untuk daftar hadir online-nya. Kemudian sebelum meninggalkan ruangan meeting, silahkan nyalakan kamera, buat SS dan dikirim ke Google Classroom. Bapak persilakan sebelum menutup roomnya kalian untuk membuat SS-nya sekarang. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah penuh.